Kita langsung angkat dari Ukhti Yulia dari Jember. Izin bertanya ya Habib. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya ya Habib, saya pernah sholat berjamaah di musola, di antara laki-laki dan perempuan dikasih satir, jadi nggak kelihatan si laki-laki kakinya ya Habib. Terus dalam keadaan sholat, yang perempuan udah mengira 4 rakaat, ternyata masih 3 ya Habib. Sedangkan si imam berdiri, karena ada satir ya Habib, jadi nggak kelihatan kalau imam berdiri. Dan si perempuan tetap mereka mengira udah 4 rakaat. Jadi mereka tetap duduk tahiyat akhir. Mereka nunggu imam mengucapkan salam. Ternyata pas didengar, ternyata imamnya mengucapkan Allahu Akbar, mau ke ruku katanya Habib. Allahu Akbarnya mau ke ruku. Jadi kami sebagai perempuan harus gimana nih katanya Habib? Memang ada pembahasannya ketika imam dan makmum di luar masjid. Nah, kalau imam dan makmum di dalam masjid maka tidak ada masalah di mata Imam Syafi'i. Cuma disyaratkan ilmu, tahunya makmum gerak-gerik imam. nah. Kemudian yang kedua, bisa sampai makmum ke imam walau bin izwiral wal initaf, walaupun harus muter, harus mundur karena sama-sama di masjid. Nah. Tapi ketika imam dan makmum di luar masjid, atau imam di masjid, makmumnya ada yang di luar masjid, maka ada tambahan syarat di sana. Di antaranya harus mengetahui gerak-gerik imam tadi itu seperti yang di masjid, dan harus sampai ke imam tanpa inziro dan initaf. Ala kulli hal, satir ada ulama yang mempermasalahkan jika itu di luar masjid, jika tidak terlihat sama sekali. Tapi ada yang memperbolehkan. Ala kulli hal, ketika masalah yang terjadi ini, si makmum mengira imam tahiyat akhir, ternyata imam bangun di rakaat yang keempat. Maka ketika makmum itu tahu bahwa imam ini ruku, maka dia harus langsung berdiri, membaca Fatihah singkat, agak dipercepat, kemudian mengikuti imam, ngejar imam, ngejar imam. Nanti ketika tahiyat akhir sama-sama tahiyat akhir dengan imam. Tapi harus baca Fatihah dia. Gak boleh ikut imam langsung ruku. Ketika dia tahu bahwa imam ini ternyata berdiri dan sekarang ini posisi ruku, maka dia harus langsung berdiri, membaca Fatihah, ruku, ngejar imam, i'tidal. Imam sampai di mana sujud, dia nemu imam di sujud, ya terus dikejar imam itu sampai sujud. Tidak boleh langsung berdiri langsung ruku. Lah, nggak boleh. Dia tetap berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, nututi imam, agak dipercepat. Nah, dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena untuk makmum yasjudu li sahwi imamihi la li sahwi nafsihi. Makmum itu sunnah sujud sahwi jika berbuat hal-hal yang dihimbau sujud sahwi, untuk lupa jika yang lupa itu imamnya, bukan dia yang lupa. Karena makmum itu ditanggung oleh imam. Jadi lupanya makmum, kesalahan makmum yang nanggung imam. Sehingga seperti masalah semacam ini, makmum nggak perlu sujud sahwi. Dan masalah yang lain, umpamanya dia lupa membaca Al-Fatihah di tasyahud, atau membaca tasyahud waktu di qiyam, kan ini sunnah sujud sahwi. Dia tidak perlu sujud sahwi kalau dia makmum. Makmum sujud sahwi dengan lupanya imam. Kalau imam yang lupa, walaupun makmumnya nggak lupa, tetap sunnah sujud sahwi. Contoh, baik imamnya sujud atau enggak sujud, imam lupa ketika rakaat kedua,
karena udah terbiasa sholat taraweh 2 salam. Waktu sholat isya dia dipikir taraweh 2 rakaat salam. Ingat salah, maka bangunlah imam ke rakaat ketiga dan keempat. Imam mestinya sujud sahwi, tapi imam gak sujud sahwi umpamanya, maka makmum sunnah sujud sahwi. Imamnya nggak sujud sahwi salam, makmumnya tetap sunnah. Walaupun yang lupa kan bukan makmum ini, yang lupa imam, tapi tetap makmum sujud sahwi dengan lupa imamnya, bukan dengan lupa dirinya. Baik imamnya sujud, udah wajib ikut sujud, atau imamnya nggak sujud, dia tetap sunnah sujud. Ustaz. Sujud sahwinya setelah imam salam berarti Ustaz, si makmum. Naam, iya. Kalau imam berbuat hal yang disunahkan sujud sahwi, dia enggak sujud sahwi, langsung salam, makmum sunnah sujud sahwi. Nah, Ustaz.